Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo, masih di ruang praktek listrik, tempat belajar listrik online. Ya, untuk sarana untuk belajar khususnya kelas 12, kelas 11 maupun kelas 10, teknik instalasi tenaga listrik SMK. Dan juga untuk teman-teman yang tertarik pada bidang kelistrikan. Ya, pada video kali ini kita akan masuk mata pelajaran instalasi motor untuk kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik. Ya, di pertemuan yang sebelumnya atau di bagian 1 dan bagian 2 kita sudah membahas tentang sistem dari instalasi motor sampai dengan pembahasan daripada terminologi PLC. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan cara kerja sensor dan aktuator. Oke, sebelum saya lanjutkan, jika video ini bermanfaat, nanti silahkan untuk tekan tombol subscribe dan notifikasinya. Pastikan tekan tombol subscribe dan notifikasinya supaya update video-video pembelajaran atau video-video terkait dengan teori maupun praktek di ketenaga listrikan. Ya, kompetensi dasar untuk kesempatan kali ini kita akan memahami spesifikasi PLC, memilih spesifikasi PLC. Kemudian materi pokoknya adalah perangkat keras PLC, ini sudah kita bahas di pertemuan yang pertama atau di bagian 1. Kemudian terminologi PLC, di bagian 2 kemarin kita sudah membahasnya sebagian, dan nanti kita lanjutkan di pertemuan yang ketiga, dan pengenalan PLC Omron. Dalam pembelajaran SMK kita menggunakan PLC Omron. Oke, kita lanjutkan. Ya, terminologi PLC lanjutan ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sensor, ada saklar push button, kemudian ada sensor limit switch ya di pertemuan yang kedua. Yang belum menyaksikan silakan tonton di bagian 1 dan bagian 2 untuk lebih lengkap mempelajarinya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah sensor proximity. Inductive proximity sensor. Inductive proximity sensor ini adalah untuk objek logam. Bekerja berdasarkan perubahan induktansi yang disebabkan oleh ada tidaknya logam di muka sensor tersebut. Sensor ini digunakan untuk aplikasi atau penggunaan di mana objek yang akan dideteksi tidak dapat mendeteksi dengan jarak sensor yang terlalu jauh sampai dengan 60 mm. Ya, penggunaannya sangat luas ya, untuk memonitoring bagian mesin, mechanical stop dan sebagainya, memonitor aliran bagian logam, menghitung dan sebagainya. Nah, keuntungan dari deteksi induktif ini, tidak ada kontak fisik dengan objek yang dideteksi jika pada pemakaiannya akan terhindar dari kemungkinan mudah pecah atau objek yang dideteksi tersebut mudah pecah. Nah, ini sangat cocok karena tidak bersentuhan. Operasi kerjanya sangat tinggi, responnya cukup cepat, tahan terhadap lingkungan industri dan teknologi solid state ya, tidak ada bagian yang bergerak sehingga tidak dilakukan perbaikan secara bebas. Ya. Composition of inductive proximity sensor ini bisa dilihat pada gambar tersebut, ada osilator, output driver dan output stick ya. Jadi bentuknya seperti itu. Kemudian prinsip kerja induktif proximity sensor untuk mendeteksi objek logam. Pada dasarnya terdiri dari osilator yang mana kumparannya merupakan permukaan sensor. Ini bagian yang nomor 1. Jika objek logam ditempatkan pada medan magnet yang dibangkitkan oleh sensor, mengakibatkan arus induksi karena bertambahnya beban dan osilasi berhenti. Pada saat berhenti ini, pengendali output bekerja dan berdasarkan jenis sensornya, NO atau NC, atau NO plus NC, ya, complementary, ya, sinyal output itu dihasilkan. Ya, ini gambarannya. Ya, jadi object to detect ini di depan ya. Di sini adalah induksi, ya, maaf. Ini adalah induksi pada permukaan sensor. Ya, ini yang mendeteksi adalah induksinya. Daerah operasi relatif
luas bagian depan permukaan sensor yang mana pendeteksian metal objek pastinya. Karakteristik keadaan relatif tergantung dari jenis sensor yang dideteksi atau disensor. Untuk objek biasa atau baja, ukuran sama dengan permukaan sensor. Ukuran objek yang mempunyai sifat berbeda atau lebih kecil dari permukaan sensor daripada sensornya, logam atau logam lainnya sebagai berikut. Ya, ini adalah daerah operasi sensor. Biasanya ada di manual book daripada proximity tersebut. Assured operating distance antara 0 sampai 80% dari nominal sensing distance, atau di sini rumusnya SN.2 0 lebih kecil atau sama dengan SA lebih kecil atau sama dengan 0,9 kali 0,9 kali SN. Ya, seperti itu di manual book. Nah, ini gambarannya ya, daerah operasi induktif proximity sensor ya. Ya, mungkin gambarnya kalau teman-teman menggunakan laptop akan lebih jelas. Kalau yang menggunakan HP nanti satu ketika teman-teman menggunakan laptop saja supaya lebih mudah. Ya. Jenis kawat wire type-nya ya, 3 kawat 24 volt DC, output NO atau NC ya, PNP atau NPM. Deteksi terhadap polaritas balik sumber tegangan, diproteksi terhadap beban lebih atau overload, dan terhadap hubung singkat short circuit ya, jadi ada proteksinya ya. Kemudian ada proximity sensor yang menggunakan 4 kawat dengan complementary output 4 wire type complementary output ya, 4 kawat 24 volt DC, NO dan NC baik PNP maupun NPN. Deteksi terhadap polaritas balik sumber tegangan, kemudian diproteksi terhadap beban lebih, overload ataupun short circuit atau hubung singkat. Ya, ada 2 jenis ya, 3 kawat maupun 4 kawat proximity sensor ini. Ya, jenis yang induktif sekali lagi untuk mendeteksi objek logam. Ya, ini adalah gambarannya. Bisa untuk monitoring putaran pada roda gigi ya, metal, roda gigi metal pastinya ya. Ini gambar yang di atas ya. Kemudian bisa juga untuk pendeteksi underspeed, slip maupun overload ya. Ini biasanya bisa dipasang di bagian yang bergerak ya, seperti ini ya. Aplikasi dari sensor proximity jenis induktif. Kemudian ada capacitive proximity sensor yang kedua. Capacitive proximity sensor ini untuk beraneka ragam jenis objek. Bekerja berdasarkan perubahan kapasitansi yang disebabkan oleh ada tidaknya benda di muka sensingnya, di muka sensornya. Sensor ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi di mana objek yang akan dideteksi tidak dapat disentuh atau jarak sensornya tidak jauh. Ini hanya sampai 6 cm. Ya, keuntungan dari deteksi kapasitif ini tidak ada kontak fisik dengan objek yang dideteksi. Operasi kerja tinggi, kemudian solid state, tidak ada bagian yang bergerak ya. Kemudian berbagai objek yang terdeteksi terlepas dari bahan atau konduktivitas ya, contoh logam, mineral, kayu ya, plastik, cardboard, kaca, kulit, keramik, cairan dan sebagainya ya. Prinsip kerja capacitive proximity sensor untuk mendeteksi beberapa jenis objek pada dasarnya terdiri dari osilator yang mana kapasitor dengan 2 elektroda ditempatkan di depan sensor. Pada udara terbuka ER sama dengan 1. Kemudian pada kapasitor adalah CO, ER adalah konstan dielektronik yang mana tergantung pada objeknya. Semua bahan jika ER lebih dari 2 akan terdeteksi. Nah, ini contohnya sama sebenarnya, ada electric field atau garis gaya magnet, kemudian ada elektroda ya. Ini kondisi tanpa objek atau target. Kemudian ini adalah kondisi dengan target atau
objek non logam atau logam, ya. R lebih besar sama dengan lebih besar dari 2. Kemudian yang selanjutnya ini pengaplikasiannya ada biasanya untuk pengemasan minuman, ada kedatangan botol arrival ya, di sini kondisi kedatangan botolnya. Nah, ini nanti dideteksi. Kemudian sampai dengan pengisian botolnya ini juga bisa dideteksi dengan capacitive proximity. Kemudian pengisian selesai. Nah, ini contoh aplikasinya di pengisian biasanya industri pengisian kemasan, minuman kemasan ini banyak digunakan. Oke, yang selanjutnya masuk ke aktuator, ya, bagian yang tidak lepas dari sebuah kontrol industri. Ada sensor, ada mikroprosesor atau komputer yang digunakan di industri, kemudian ada aktuator yang digerakkan. Ya, aktuator bekerja setelah mendapatkan instruksi atau sinyal dari bagian output controller. Ya, sinyal controller diterima oleh output modul untuk diubah sinyalnya menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh aktuator. Dengan demikian, aktuator akan melakukan gerakan yang diinginkan. Jenis aktuator dalam sistem otomasi diantaranya yang pertama adalah silinder. Ya, silinder digunakan untuk menentukan jenis gerakan yang bersifat lurus. Ada 2 macam silinder, yaitu silinder pneumatik dan silinder hidrolik. Silinder pneumatik menghasilkan 80-100 PSI, ya, sedangkan hidrolik dapat menghasilkan tekanan lebih dari 2000 PSI. Jadi kekuatannya lebih besar hidrolik. Kemudian ada solenoid. Ya, solenoid ini berfungsi sebagai output dan digunakan untuk jenis gerakan yang cepat, kecil dan ringan. Solenoid terdiri dari elektromagnet dan kadang-kadang dilengkapi dengan besi batangan. Solenoid dapat berfungsi sebagai relay yang memungkinkan sumber arus lebih rendah menggerakkan switch pengontrol arus pada sumber arus besar. Nah, kemudian yang ketiga, aktuator yang ketiga adalah relay. Relay banyak digunakan sebagai pembangkit sinyal dan sebagai pengunci. Pada rangkaian listrik, relay berfungsi sebagai aktuator, yaitu menggerakkan silinder atau menyalakan lampu. Oke, sampai di sini. Jika bermanfaat, silakan sekali lagi tombol subscribe-nya ditekan dan notifikasinya untuk juga ditekan, karena jika ini bermanfaat, saya akan mengupload, Anda tidak akan ketinggalan untuk video-video yang selanjutnya, baik teori maupun praktek terkait dengan kelistrikan di kelas di SMK teknik instalasi tenaga listrik maupun nanti praktek-praktek keseharian yang terkait dengan kelistrikan. Oke, kita masuk ke controller PLC. Controller merupakan pusat controller dari sistem operasi atau sistem otomasi. Controller terdiri dari mikroprosesor sebagai pusat operasi matematik dan operasi logika, memori sebagai penyimpan data, dan pastinya controller atau PLC ini membutuhkan power supply. Jenis-jenis dari controller meliputi programmable logic control, personal computer atau PC, serta relay control konvensional. Nah, kalau dilihat dari gambar yang ada atau yang bisa kita lihat bersama-sama, ini adalah hubungan input-output discrete dengan PLC. Ya, PLC ini adalah yang ada di bagian tengah. Ya, PLC itu ada di bagian tengah yang dikurung dengan garis putus-putus. Ya, PLC ada Central Processing Unit, ada input modul maupun output modul. Baru input modul ini berhubungan dengan sensor, push button, ya. Kemudian output modulnya berhubungan dengan aktuator. Bisa motor starter, bisa kontaktor, bisa relay, bisa solenoid tadi yang kita bahas, sampai dengan motor yang digerakkan. Input dan output discrete. Input dan output discrete juga sebagai acuan dari input dan output digital, seperti on atau off. Tombol tekan, limit switch, proximity switch, kontak dari relay sebagai contoh. Ini adalah peralatan yang dihubungkan ke input discrete PLC. Solenoid, relay, kumparan kontaktor, indikator, lampu sebagai contoh peralatan yang dihubungkan ke output discrete. Ya, itu gambarannya. Oke, kita lanjutkan.
Input dan output analog. Input dan output analog adalah continue, sinyal variabel. Jika sinyal analog bervariasi dari 0 sampai 20 mA, 4 sampai 20 mA atau 0 sampai dengan 10 volt. Pada contoh yang diperlihatkan, level transmitter monitor cairan pada tangki penampungan akan memberikan sinyal analog pada input PLC. Analog output PLC memberikan sinyal analog pada alat ukur yang dikalibrasi untuk menunjukkan level cairan pada tangki penampungan. Dua output analog yang lainnya tidak ditunjukkan di sini, yang dihubungkan pada transducer pneumatik untuk mengontrol aliran udara, mengoperasikan katup. Di sini PLC menunjukkan bahwa PLC dapat mengontrol secara otomatis aliran cairan masukan dan keluaran dari tangki penampungan. Ini tadi yang kita bahas, bahwa input transmitter itu memberikan sinyal ke analog input, kemudian diproses analog output, ya ada panel meter, kemudian memberikan sinyal kepada PLC untuk membuka maupun menutup katup, ya, karena ada deteksi penuh ataupun batas lower atau batas bawah daripada cairan pada tabung penampungan cairan tersebut. Ini adalah aplikasi gambaran input output analog, ya. Oke, kita masuk pada Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah sistem mikroprosesor yang terdiri dari sistem memori, dan PLC adalah merupakan suatu unit pembuat keputusan. CPU memonitor input, output, dan variabel yang lainnya serta dasar untuk membuat keputusan pada instruksi yang dilakukan dalam program memori. Jadi PLC di dalamnya ada unit central processing-nya atau CPU-nya, ya. Ini gambarannya. Kemudian ada program pemrograman ladder logic. Program terdiri dari instruksi untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Tingkat kompleksitas dari program PLC tergantung kompleksitas suatu aplikasi yang dikontrol, jumlah dan jenis komponen input dan output, serta jenis instruksi yang digunakan. Ladder logic atau LID salah satu bahasa pemrograman yang digunakan pada PLC. Ladder logic menyertakan fungsi pemrograman yang ditunjukkan secara grafik menyerupai simbol yang digunakan pada diagram kontrol hardwire, seperti diagram kontrol pada kontaktor, ya. Garis vertikal sebelah kiri pada ladder logic menunjukkan daya atau penghantar energize atau sumber. Instruksi coil output ditunjukkan pengantar netral atau bagian dari rangkaian. Garis vertikal di sebelah kanan menunjukkan satu bagian pada diagram kontrol hardwire, ya. Sebelah kanan itu netralnya biasanya. Diagram ladder logic dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Rang yang kadang-kadang dinyatakan sebagai network, rang ini adalah garis mendatarnya, ya. Terdiri dari beberapa elemen kontrol tetapi hanya satu coil output. Jadi satu rang, ini satu garis instruksi ini. Ada satu coil output biasanya dalam satu rang. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah ladder diagram, salah satu bahasa pemrograman yang digunakan pada PLC. Ya, ini contohnya ladder PLC, ladder diagram, ya. Ada bus bar, kalau menyebutkannya saya yang vertikal itu bus bar kiri, bus bar kanan, kemudian ini adalah garis instruksi yang masing-masing biasanya ada output coil instructionnya. Ini adalah kontaknya, ada NO, ya, kontrol, ya. Di sini normally open kontak instruksi, ya, instruksi kontak NO, network 1, network 2, sama juga ini seri, kemudian ini paralel, ya. Kemudian PLC scan. Program PLC akan mengeksekusi bagian-bagian proses secara berulang-ulang yang disebut sebagai scan. PLC scan mulai dari CPU membaca status input, berikutnya mengeksekusi program aplikasi. Selanjutnya CPU melakukan diagnosa internal dan komunikasi. Akhirnya CPU memperbarui status output.
Proses ini terus berulang sampai atau selama CPU berada pada posisi mode run. Waktu yang diperlukan untuk melakukan scan tergantung pada ukuran program, jumlah input-output atau jumlah I/O, dan kuantitas komunikasi yang diperlukan. Ya, ini. Ya, jadi PLC scan itu read input, ya, execute program, kemudian diagnostic and communication, kemudian update output. Jadi intinya itu proses PLC scanning. Oke, kita lanjutkan lagi. Memori yang digunakan pada PLC seperti halnya PLC S7200, CPM2A, CP1E, CP1L. Di tempat kita menggunakan CP1E, CP1L, dan CPM2A sebagai, dan banyak jenis yang lain ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, termasuk keleluasan untuk program yang digunakan sehingga lokasi pengelamatan memori yang menyimpan data. Kuantitas keleluasan program dan data yang tersedia tergantung dari model CPU, misalnya CPM2A, CP1E, CP1L ini berbeda-beda ya kuantitas keleluasan programnya. Tetapi pada dasarnya untuk program-program sederhana sebagai dasar pemrograman di SMK ini sudah cukup memadai. Tetapi kalau di industri nanti teman-teman kembangkan sendiri atau lulusan SMK dengan dasar pemrograman yang ada di SMK ini, jika sudah memahaminya pasti akan dengan mudah untuk mengembangkannya di industri. Oke, terima kasih sampai di sini untuk pembelajaran instalasi motor di bagian ketiga untuk kelas 12 SMK Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Dan bagi juga untuk teman-teman yang pemerhati teknik tenaga listrikan, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di materi yang selanjutnya atau di pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.